Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang engine cooling system. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 4 adalah 1. Arton John Nehemia Ponto, 2. Bambang Kurniawan, 3. Nurholis, 4. Bagus Hermawan, 5. Wahyu Ramadan. Sebelumnya, ini adalah bentuk sistem pendinginan mesin atau engine cooling system. Baiklah, selanjutnya, apa itu sistem pendingin mesin? Sistem pendinginan dalam mesin adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam maupun luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Tipe langsung dilepaskan ke udara disebut pendinginan udara, air cooling. Tipe menggunakan fluida sebagai perantara disebut pendinginan air. Kenapa mesin membutuhkan sistem pendingin? Mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna. Panas hasil pembakaran tidak semuanya terkonversi menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material di sekitar ruang bakar mesin dengan efisiensi tinggi. Memiliki kemampuan untuk konversi panas hasil pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerakan mekanis. Dengan hanya sebagian kecil panas yang terbuang, mesin selalu dikembangkan untuk mencapai efisiensi tertinggi, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomis, daya tahan, keselamatan, serta ramah lingkungan. Proses pembakaran yang berlangsung terus-menerus dalam mesin mengakibatkan mesin dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Temperatur sangat tinggi akan mengakibatkan desain mesin menjadi tidak ekonomis. Sebagian besar mesin juga berada di lingkungan yang tidak terlalu jauh dengan manusia, sehingga menurunkan faktor keamanan. Temperatur yang sangat rendah juga tidak terlalu menguntungkan dalam proses kerja mesin. Sistem pendinginan digunakan agar temperatur mesin terjaga pada batas temperatur kerja yang ideal. Bagian-bagian sistem pendingin mesin. 1. Radiator. Radiator merupakan salah satu komponen sistem pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan air pendingin mesin yang telah digunakan. Fungsi tersebut dilakukan dengan membuang panas lewat kisi-kisi radiator. 2. Pompa air. Pompa air atau water pump berfungsi untuk menghantarkan sirkulasi air dari lower tank pada radiator ke mesin mengalir kembali. Ini bertujuan agar air radiator kembali menjalankan fungsinya untuk mendinginkan mesin. 3. Termostat. Komponen yang bekerja pada sistem pendingin lainnya adalah termostat. Komponen ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin mesin. Terdapat dua jenis termostat, yaitu termostat dengan ketuk bypass dan tanpa ketuk bypass. 4. Kipas radiator. Radiator fan atau kipas radiator merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk memberikan aliran udara pada radiator. Aliran udara ini dibutuhkan dalam proses pendinginan air atau campuran dalam radiator. Berbeda dengan kipas pada umumnya, kipas radiator tidak meniupkan udara tapi menyerapnya. 4. Radiator cup. Radiator cup atau tutup radiator merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan pada sistem pendingin. Komponen ini berfungsi untuk meningkatkan sekaligus menjaga titik didih air agar tidak mencapai suhu 100 derajat Celcius. 6. Tabung reservoir. Reservoir tank atau tabung reservoir berfungsi untuk menampung uap yang dihasilkan oleh radiator ketika suhu mesin tinggi. Ketika tekanan upper tank radiator meningkat atau pada saat relief valve terbuka, komponen ini akan menyimpan air yang dihasilkan. 7. Selang radiator. Komponen yang tidak kalah penting bagi sistem pendingin mobil adalah selang radiator. Komponen ini bertugas untuk menghubungkan radiator yang dengan blok mesin. Terdapat dua jenis komponen selang radiator, yaitu selang atas dan selang bawah. 8. Tangki cadang radiator. Pada sistem pendingin,
Tangki cadang radiator juga berfungsi yang sangat digunakan. Tangki ini digunakan untuk menampung air yang harus keluar dari proses pendinginan. 9. Termometer suhu. Termometer digunakan untuk mengukur suhu air pendingin. Nantinya hasil dari pengukuran ini akan ditampilkan ke dashboard mobil. Tapi pada mobil-mobil modern, keberadaan termometer ini sudah digantikan oleh sensor ECT. 10. Engine heat indicator. Ini masih tergabung dalam termometer suhu untuk mengetahui berapa suhu air pendingin mesin. Tujuan dua komponen ini adalah untuk mencegah engine overheat dengan menampilkan beberapa suhu air pendingin ini pada panel input display atau pada dashboard, maka pengemudi akan tahu jika sistem pendingin mengalami multifungsi. Prinsip kerja sistem pendinginan mesin. Sistem pendinginan itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, water jacket. Pekerjaannya adalah saluran air yang terdapat pada blok ini. Kemudian termostat berfungsi membuka dan menutup pada suhu-suhu tertentu. Kemudian ada selang yang menghubungkan radiator dan ada radiator. Kipas pada pompa, kemudian ada tangki reservoir, tutup radiator dan akan membuang-buang air normal atau kondisi dingin di mana termostat dalam kondisi tertutup dan pompa bekerja saat mesin hidup. Pompa bekerja untuk memompa air bersirkulasi di dalam water jacket saat mesin mencapai suhu di atas 65 derajat Celcius atau di atasnya, maka termostat akan membuka sehingga air yang mengalami suhu di atas 65 derajat Celcius itu akan menuju ke selang melalui termostat menuju ke radiator. Di dalam radiator ini, dia akan melalui kisi-kisi yang nanti akan berhembus angin yang dihisap oleh kipas sehingga air yang ada di dalam radiator ini akan menjadi dingin karena panasnya ditransfer ke udara bebas. Setelah air mendingin, maka dia akan turun masuk lagi ke dalam water jacket melalui hisapan pompa. Di sini dia akan bersirkulasi, yang panas akan naik ke atas menuju ke radiator didinginkan, kemudian akan kembali lagi ke dalam. Bila tekanan di dalam sistem itu melebihi tekanan 0,9 kg per cm kuadrat, maka tekanan di dalam sistem ini akan mendorong balok yang ada di radiator cap untuk membuka, sehingga tekanan yang berlebihan di dalam itu akan tersalur keluar ke tangki reservoir, di mana uap-uap dan air yang berlebihan akan didorong keluar. Pada saat di dalam sistem ini mengalami kevakuman atau tekanan di bawah tekanan udara di luar, maka katup ini akan terjadi sebaliknya. Terbuka, ia akan menghisap air yang ada di dalam tangki ini masuk kembali melalui radiator dan bersirkulasi dalam sistem pendinginan ini. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.